bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit. Nah, anak-anak, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita akan berdoa ya. Bisa akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hanya Tuhan Yesus tolong kami semua, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai anak-anak semua, apa kabar? Nah, hari ini kita sangat bersuka cita karena hari ini adalah hari Minggu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Miss Steven harap kita semua dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, meskipun hari ini kita tidak sekolah minggu di gereja, tidak sekolah minggu bersama teman-teman semua, tapi jangan lupa ya, kita tetap sekolah minggu di rumah bersama dengan papa dan mama. Oke. Halo Melda, apa kabar? Makan apa tuh buat kamu? Makan apa? Oh, sama mama pergi. Oh, pergi? Pergi ke Iya. mana? Mereka pergi kasih tinggal aku. Mereka pergi ke rumah nenek. Oh, nenek kenapa? Nenek sakit. Oh, lagi sakit. Kamu gak usah sedih. Nanti papa mama pulang juga ke rumah. Oh iya kan? Iya. Yes, jadi gak usah sedih ya. Oh iya, baik. Oke. Terima kasih. Melda, iya. Ada loh di dalam Alkitab yang juga merasakan sedih sekali karena mereka itu kehilangan seseorang yang sangat mereka cintai. Oh iya kami, siapa saja kan mereka itu? Ada di dalam Alkitab. Kamu mau tahu ceritanya? Iya, aku mau tahu dong, Miss. Serius? Iya. Oke, sama-sama dengan Miss ya. Aku Oke. mau dengar ceritanya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan dan dia mati di kayu salib, murid-muridnya sangat sedih. Mereka sedih karena mereka harus berpisah dengan Tuhan Yesus yang sangat mereka kasihi. Tuhan Yesus harus dikubur dan mereka tidak dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus lagi. Jadi mereka sangat sedih sekali. Dulu mereka selalu berjalan bersama, mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Mereka makan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka juga melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan menolong mereka. Jadi, betapa bahagianya mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati, dia diturunkan dari kayu salib, lalu dibungkus dengan kain yang putih dan dibaringkan di dalam kubur. Setelah dimasukkan di dalam kubur, kuburan Tuhan Yesus itu ditutup dengan batu yang sangat besar dan berat, sehingga orang tidak bisa masuk di dalamnya. Setelah itu, semua pergi meninggalkan kubur karena hari sudah mulai gelap.
kubur menjadi sepi. Tetapi masih ada 2 ibu di depan kubur itu. Mereka adalah Maria ibu Yesus dan Maria Magdalena. Mereka belum pulang, masih duduk di depan kubur dan menangis. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, Maria ibu Yesus berkata kepada Maria Magdalena, "Mari kita siapkan rempah-rempah dan minyak wangi, supaya kalau kita pergi ke kubur Tuhan Yesus, kita bisa meminyaki tubuh Tuhan Yesus." Malam itu juga, mereka mempersiapkan rempah-rempah dan minyak. Hari Minggu pagi, hari ketiga setelah Tuhan Yesus mati. Pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus sudah bangun. Hari masih gelap waktu mereka berjalan ke kubur. Mereka ingin melihat Tuhan Yesus yang mereka kasihi. Mereka ingin meminyaki tubuh Tuhan Yesus. Tapi mereka ingat kalau kubur Tuhan Yesus ditutup dengan batu yang sangat besar. Siapa yang akan membukakan pintu kubur untuk kita? Tanya Maria Magdalena. Kita berdua tidak kuat untuk menggulingkan batu yang berat itu. Entahlah, jawab Maria dengan bingung dan sedih. Tapi mereka terus berjalan. Sesampainya mereka di sana, matahari mulai terbit. Burung-burung mulai berkicau. Mereka terus berjalan ke kubur. Tiba-tiba bumi bergetar. Pohon-pohon bergoyang dengan keras. Batu-batu bergerak ke sana kemari. Gempa bumi. Maria dan Maria Magdalena saling berpegangan tangan supaya mereka tidak jatuh. Tiba-tiba mereka melihat cahaya yang terang dari langit. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Ia menggulingkan batu penutup kubur yang besar itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya seperti kilat bercahaya. Bajunya putih dan terang. Maria dan Maria Magdalena sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata dengan lembut, "Jangan takut. Apakah kamu mencari Yesus yang disalibkan itu? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Mari, masuklah. Lihatlah tempat Tuhan Yesus dibaringkan." Mereka menengok ke dalam kubur dan gemetar. Malaikat itu benar. Kubur Tuhan Yesus kosong. Tuhan Yesus tidak ada lagi. Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu malaikat itu berkata dengan sukacita, "Cepat, pergi beritahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Suruh juga mereka ke Galilea, mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus di sana." Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus segera meninggalkan kubur itu dengan hati yang sangat senang. Mereka lari-lari pulang. Tapi, tahukah kamu apa yang terjadi? Belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang. Dia adalah Tuhan Yesus. "Selamat pagi Maria, selamat pagi Maria Magdalena," katanya. Mereka berlari menemui Tuhan Yesus. Lalu mereka sujud di kaki Tuhan Yesus dan menyembahnya. Mereka sangat bersukacita. Tuhan Yesus sudah keluar dari kubur. Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup. Dia sudah bangkit. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut. Pergilah kepada saudara-saudara yang lain dan katakanlah, aku menunggu di Galilea." Galilea adalah tempat di mana Tuhan Yesus sering bersama dengan murid-muridnya.
Maria dan Maria Magdalena segera pergi untuk menemui murid-murid. Mereka ceritakan tentang malaikat Tuhan dan apa yang dikatakannya. Mereka ceritakan bahwa mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus pergi ke Galilea dan mereka bertemu Tuhan Yesus di sana. Mereka bersyukur, bersukacita karena mereka bertemu Tuhan Yesus kembali. Semua ini terjadi pada hari Paskah. Anak-anak, hari ini kita juga merayakan Paskah. Kita memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sangat senang karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah hidup kembali. Dia sudah mengalahkan kuasa iblis dan maut. Sehingga kita yang percaya kepadanya ada jaminan hidup yang kekal. Anak-anak, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar firman Tuhan tentang ketopong keselamatan. Nah, iblis sangat suka sekali kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya, marah-marah sama papa dan mama, pukul teman, ambil barang teman, bicaranya jelek, bicara kasar sama teman. Itu Tuhan Yesus tidak suka. Tuhan Yesus mau kita melakukan hal-hal yang baik. Misalnya, sayang sama papa mama, sayang sama teman, tidak pukul teman, tidak bicara kotor sama teman. Itu yang Tuhan Yesus suka. Kita juga belajar dari Maria Magdalena dan Maria Ibu Yesus yang bersukacita memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak, di tengah-tengah wabah virus corona sekarang ini, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ingat, kita harus rajin cuci tangan. Kalau keluar rumah harus pakai masker, lingkungan kita harus bersih, kita makan makanan yang sehat. Tapi jangan lupa satu hal, kita harus apa? Harus berdoa sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang bangkit itu, Dia yang sanggup menolong kita, Dia yang memberikan kita kesehatan. Jadi kita tidak perlu cemas lagi, tidak perlu takut lagi, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu menjaga kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia mendengar doa-doa kita. Oleh karena itu, kita bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita berdoa ya, Miss yang akan pimpin doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus memberi kami jaminan hidup yang kekal. Tuhan, kami berdoa juga buat virus yang sedang melanda negeri kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan memelihara hidup kami, akan menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menang.
bagimu, bagi kita semua. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit. Ku bersuka cita, maut dikalahkan. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku menang. Ku bersuka cita, sebab Yesus ku hidup. Ku bersuka cita, Yesus bangkit. Anak-anak, sudah dulu ya cerita Miss hari ini. Jangan lupa, minggu depan sekolah minggu lagi ya bersama dengan Papa Mama. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.